Inspiring. Informative. And entertaining. Welcome to Radio Talk, podcastnya RRI Pekanbaru. Radio People, percaya nggak sih kalau bisnis kuliner tradisional itu masih menjanjikan hingga saat ini? Meskipun mungkin persaingan untuk bisnis kuliner dari kuliner internasional ala Jepang, ala Korea dan lain-lain sebagainya, tapi bisnis kuliner tradisional ya, makanan-makanan tradisional itu masih menjanjikan di tahun ini. Nah, kita udah bersama nih di samping saya, yaitu owner dari Selera Kampung, yaitu mempunyai bisnis kuliner tapi masih tradisional, ya kan Bu Ya. Hera ya, bener ya. Ini dia Rahma Hidayani atau yang dikenal dengan Bu Hera, owner dari Selera Kampung. Hai Ibu, Hai apa juga. kabar? Baik. Gak bosen-bosen ya Bu ya sama saya ya Bu, mudah-mudahan gak bosen ya. Iya. Tapi kali ini kita pembahasannya lain. Kalau kemarin mungkin dari dunia wanita yang memang membuka usaha kuliner ya, dari nol sampai sekarang udah ternama lah di Kota Pekanbaru, Alhamdulillah. alhamdulillah. Tapi sekarang dari dunia usaha kuliner yang memang masih eksis menjanjikan untuk kuliner tradisional. Apakah ini memang Ibu buktikan atau seperti apa nih Bu? Iya, sesuai dengan moto Selera Kampung ya adalah khas makanan kampung terbaik. Oh, Nah, khas jadi makanan kita kampung terbaik. mempertahankan cita rasa kampung dengan bumbu-bumbu yang asli. Oke. Tapi memang masih eksis nggak Bu ya sampai saat ini Oh, Bu? sampai saat ini tetap. Mm-mm. Karena memang bagaimanapun mungkin di berbagai macam masakan itu udah ada perluasan cita rasa, ada tambahan ini, tapi kita tetap mempertahankan cita rasa kampung. Karena masing-masing daerah itu kan mempunyai khas Berbeda-beda bumbu ya. masing-masing, Benar. gitu. Jadi yang Padang bumbunya pedas apa gitu kan. Kalau yang Melayu beda lagi, yang Sumatera Utara beda lagi gitu. Oke. Tapi kalau misalnya di Selera Kampung itu identik apa ke daerah mana? Padang Melayu. Padang Melayu ya. Iya. Karena memang mayoritas di Pekanbaru itu Padang, Melayu dan Iya. juga banyak suku Minang di Minang di sini. sini. Oke. Tapi kalau yang penyuka kuliner ya tradisional itu dari generasi seperti apa sih Bu Hera? Kebanyakan ya yang usia 20 tahun ke atas ya. Oke. Karena Milenial kalau ya Bu? milenial. Oke. Karena memang kalau yang 20 tahun ke atas itu kan pemakan nasi. Beda kalau yang anak-anak ke bawah itu kan udah ada makanan kekinian yang Korea, burger, bener. chicken gitu kan. Bener. Oke, tapi memang lebih suka generasi milenial ke atas Iya. ya, sampai mungkin generasi yang tidak inilah gitu. Tapi mungkin bagian dari Radio People yang belum mengetahui bahwa Selera Kampung ini bukan hanya makanan tradisional seperti masakan ini ya, seperti asam pedas ikan patin, Iya. bukan. Tapi juga ada kue-kue tradisionalnya di Iya. sana dan juga tumpeng. Betul sekali. Ini dia. Kenapa sih Bu menghadirkan tumpeng ya di sisi menu dari Selera Kampung? Pertama pasti dari sisi ekonominya ya, karena banyak permintaan. Oh, oke. Banyak permintaan dan kebetulan kita juga ahli di bidang tumpeng, jadi dari penjualan sangat meningkat. Oh, sejak tahun berapa Bu untuk berkreasi di tumpeng ini? Kalau di tumpeng setelah usaha saya berjalan 3 tahun, kebetulan chef kita bisa bikin tumpeng dan disukai oleh masyarakat, jadi kita bergerak dari situ. Sampai sekarang setidaknya dalam 1 minggu tuh kita bisa selalu ada orderan tumpeng 3 hari berturut-turut gitu loh. Oke, 3 hari berturut-turut. Maksudnya 3 hari dalam seminggu. Oh, berarti tiap minggu tuh ada ya? Ada. Ada. Setiap hari. Seperti apa mungkin tumpeng yang ciri khas dari Selera Kampung sendiri? Kalau ciri khas tumpeng sama ya dengan tumpeng-tumpeng yang biasa, cuman kata pelanggan tumpeng Selera Kampung itu lebih pulen. Oh, Lebih pulen, lebih terasa lebih gurih, lebih terasa santannya gitu.
Oke, cita rasanya juga berbeda ya, Berbeda. meskipun mungkin hampir sama dengan tumpeng-tumpeng Mhm. lainnya. Tapi kenapa sih Bu, menghadirkan tumpeng di sini karena memang tawaran banyak, selain itu apa mungkin yang, apa namanya, yang bisa menjadi, daya tarik dari, pelanggan kita? Untuk pelanggan ya pertama cita rasa, Cita rasa, oke. kedua, untuk varian isinya bisa request. Oh, oke. Kalau yang biasanya ada, eee, rata-rata tumpeng isinya ayam goreng, kita bisa request bisa ayam rendang, ayam bakar madu, jadi terserah customer mau pilih yang mana. Kalau untuk yang lain ya samalah isinya, kayak ada sambal hati telur puyuh, ada keringan kentang, ada orek tempe, dan urap ya pastinya, Urap gitu. ya, daya Iya, tariknya kalau tumpeng tuh pas ada urapnya urapnya ya, gitu. oke. Biasanya tuh kan sekarang banyak Bu ya kreasi-kreasi tumpeng-tumpeng yang, mungkin Mhm. bentuknya lucu-lucu ya? Oh, itu tergantung juga dari, eee, customer, Mhm. dia pesannya ingin seperti apa. Ya ada yang, dipesen sesuai dengan angka kelahiran, Oh, jadi gitu. misalnya bentuknya, 80 misalnya? 80 ya angka 80 Oh, gitu. bisa ya? Tapi kalau dengan, dengan request yang seperti itu mungkin, harus pesan H-3. Iya, H-3? jadi Oh, kita bikin persiapan dulu. mhm. Kalau tumpeng-tumpeng yang biasa, misalnya ada yang pesan pagi untuk sore masih bisa kita layani, Oh, oke, gitu. baik. Istilahnya bisa dadakan lah ya Dadakan gitu, bisa ya, heeh. injury time ya? Iya, Oke. Tapi Bu, apa, yang memang biasanya nih, kalau tumpeng ini biasanya, dipesan ini untuk apa nih Bu, biasanya konsumsi untuk apa? macem-macem. Ada yang paling paling sering ya untuk ulang tahun pastinya ya, untuk memperingati hari kelahiran, terus untuk, seremoni, pembukaan, Gedung dan lain gedung dan sebagainya. lain-lainnya untuk selamatan gitu. Oke, Mhm, tapi biasanya yang paling penyuka ini, tumpeng ini masih banyak sekarang ini Bu ya? banyak sekali. Mmm. Karena mungkin udah bosen dengan yang, cake, Yang yang manis-manis ya? manis-manis, jadi kalau tumpeng kan udah bisa sekalian makan. Iya, Makan dan mengenyangkan. mhm. Gitu. Oke. Jadi memang penyuka tumpeng ini bukan hanya juga generasi-generasi Bukan. milenial ke atas, tapi sekarang juga Mhm. sudah banyak ya, Iya, yang heeh. memang tadi Jadi, alasan heeh. bentuk tumpengnya itu juga ada macam-macam sekarang, ada yang bisa langsung tumpeng mini. Oh, tumpeng mini, Heeh, jadi mungkin, oh, tuan rumah atau yang, berulang tahun ingin membagikan, gift-nya, mhm. langsung dalam bentuk tumpeng dibawa untuk tamu-tamunya satu persatu. Jadi mini tumpeng itu berbentuk cake. Nah, Mmm, berbentuk cake, kita kemas dalam apa, kotak yang berbentuk plastik. Nanti kita dibagikan ke, eee, tamu tamu undangan. undangan. Heeh. Tapi tumpeng tuh harus bentuk kerucut nggak sih, Bu? Enggak juga, Enggak juga ya? ada yang berbentuk bunga. Bunga ada? Ada. Di selera kampung bisa? Bisa. Wow, Heeh, keren ya. Itu heeh. bentuk berarti menggunakan cetakan atau seperti apa? Cetakan bunga. Mhm, jadi Oh, kita tinggal menghias, menambah, menyesuaikan dengan warna. mhm. Yang penting kan makanan itu, eee, apa, cantik. Iya, Nah, gitu. oke. Nomor satu rasa, yang kedua cantik. Cantik, Jadi menarik kita ya. menarik, gitu. Jadi, ya selera ya untuk yang Heeh. dikonsumsi ya. Kalau misalnya rasanya enak tapi bentuknya nggak menarik juga Iya, males biasanya males, makannya ya, Bu, ya. heeh. Tapi range harga berapa sih, Bu, biasanya kalau untuk, Kalau tumpeng range ini? harga, kalau untuk, 10 porsi, saya menjual di harga 400.000. 400.000 untuk Iya. 10 Iya, porsi. heeh. Mhm. Jadi kelipatan. Jadi kalau, 20 porsi 800.000 gitu. Oke. Nah, bisa dilihat, contoh tumpengnya di, IG Selera Kampung Rahma. Wah, oke ya, jadi jangan lupa ya, Iya, pantengin tuh IG-nya. Oke. mhm. Tapi cukup menjanjikan nggak, Bu, untuk usaha tumpeng ini sendiri? Oh, sangat menjanjikan. Ya, itu tadi, yang penting kita, kreasi. Mhm, mhm. Di tumpeng itu bentuknya kreasi dan saya juga, dari, mungkin kompetitor saya gitu ya, saya juga banyak belajar dari mereka. Ada yang hanya khusus, membuat tumpeng.
Mhm. Jadi seorang ibu rumah tangga yang khusus hanya melayani tumpeng dan saya lihat juga mereka sangat sukses gitu loh. Mhm. Gitu. Jadi semua usaha semua usaha kalau ditekunin pasti ya menghasilkan gitu. Oke, katanya kalau mau, ya kalau misalnya mau jual seperti cake itu kan katanya harus orang-orang kreatif. Kalau tumpeng Ya. sendiri ini harus yang kreatif tidak? Ya begitu juga. Hmm. Semua industri itu pasti membutuhkan orang yang kreatif, Kreatif, oke. dan untuk apa sih saya bilangnya, Untuk eee maju ya heeh, atau untuk maju karena kan, kita harus mengikuti perkembangan zaman, mhm, heeh. Jadi trennya kemana kita harus itu. Kayak sekarang kan tumpeng nggak hanya warna kuning, mhm. ada juga warna merah putih, Oh merah putih. merah Oh oke. putih. Jadi kalau ada acara 17-an, itu, tumpengnya merah putih Oke. gitu. Ada yang mungkin bosen, dengan tumpeng yang kuning pengennya isinya nasi uduk aja. Mhm. Nah gitu, putih aja gitu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, Oke, gitu. ya jadi memang kreatif mengikuti zaman, Mhm, apalagi di era digital. Nah ini mhm. dia ya yang menjadi, kalau bisa tantangan ya. Tapi tantangan Iya, terbesar kalau untuk tumpeng nih apa nih, Bu? kalau tantangan terbesar ya waktu ya. Waktu ya, tersita Waktu ya, Bu, ya? pertama waktu. Itu kalau untuk orderan yang paling banyak itu di tanggal 17 Agustus. Bener. Terus Tut Hari Guru. bener. Pokok yang hari-hari besar itu yang paling, menyita waktu itu di sana, tantangan. Jadi tantangan di sini yang saya sebutkan adalah permintaan banyak, sementara kita harus, membuat secantik dan serapi mungkin. Mhm. Dan, makanan ini fresh sampai di konsumen. Iya. Heeh, dan, enaklah jadi, itu kan. Jadi bagaimana kita memasak, supaya on time pas Pas pengantaran. pengantaran. Heeh, Tapi gitu. butuh waktu berapa lama, Bu, untuk membuat tumpeng ini Untuk sendiri? membuat tumpeng itu kita butuh dari 2 jam lah. 2 jam sudah bisa 2 ya? jam, heeh. Oke. Heeh, tapi kalau kita kita itu untuk yang sendiri ya, kalau kita kerja tim kan yang masak nasinya beda, Mhm. yang menghiasnya beda, jadi agak lebih cepat. Oke, apalagi Heeh. dengan tim yang, banyak gitu Iya, ya. heeh. Waduh, ini juga Mhm. sangat menjanjikan ini untuk, mungkin radio people yang hobi dengan kreasi-kreasi tumpeng, karena bikin tumpeng juga nggak terlalu sulit lah kalau Enggak. bisa dibilang ya, Bu. Mhm, mhm. Tinggal apa, itu nasi itu nasi uduk atau, Nasi beras pulen. nasi beras pulen ya? Heeh, jadi bukan, kebanyakan orang beranggapan itu dari ketan. Heeh, Padahal itu bukan ya, Bu? beras pulen, Oh, oke. Jadi kalau, untuk menjadikan tumpeng yang bagus itu, yang baik, kita menggunakan beras pulen. Mhm. Pertama keunggulannya pas dicetak dia rapi, Iya, heeh, nggak tidak berantakan. tidak tidak mekar kayak bulu ayam gitu kan, karena kalau tumpeng itu, kering Mhm. dia mekar gitu loh, Apalagi heeh. kalau bentuk kerucut, nanti dia bisa terbelah ya, Iya, kayak gunung iya ya betul, terbelah. heeh, apalagi kurang santannya, Kurang santannya. Terus apa iya. lagi yang harus diperhatikan, Bu, kalau untuk membuat tumpeng Untuk ini? membuat tumpeng urapnya, Mhm. karena urap itu kalau dijadikan dari kelapa yang basah dia cepat basi, Oke. gitu. Dan terus, ya perintilannya biasalah ya, Tapi gitu. biasanya filosofi tumpeng tuh apa, Bu? Katanya harus ganjil isiannya, atau Heeh. seperti apa? Ada yang Bu ketahui nggak Kalau kalau filosofi Jawa memang iya, mhm, harus ganjil. Karena tumpeng itu kan, dimaknai dari untuk peringatan, iya. untuk, berbagai macam peringatan. Nah, jadi biasanya itu yang ganjil-ganjil, Mhm. gitu. Tapi kalau sekarang kita kan nggak ngikutin itu, Nggak tergantung customer-nya maunya seperti apa, iya. gitu. Kalau mau isian 10 juga 10, tergantung ininya kayaknya ya, Iya, bayarannya ya, heeh, tergantung request-an dari customer-nya, kan gitu. heeh, Apa yang heeh. bisa disampaikan, Bu, kepada radio people kalau misalnya yang ya pengen, menjadikan, usaha kuliner tradisional itu memang masih tetap eksis saat ini, Bu? Kalau untuk, mempertahankan, apa sih tadi? Kuliner tradisional? Kuliner tradisional yaitu cita rasa tadi.
Oke. Iya, menggunakan bahan baku yang asli. Mhm. Ya, seperti itu tadi. Tadi seperti yang contoh kue yang saya tadi bawa, itu ada apa, ketan inti gula merah, Mhm. kita menggunakan, gula merah yang asli. Emang ada Gitu. gula merah yang palsu, Bu? Ada. Ada ya? Oke. Ada Baik. berbagai macam, ya tergantung harga tadi kan kita, apa, terus, sekarang juga cabe juga ada yang berbagai macam, ada yang cabe dari kampung, apa gitu, yang pasti yang dari kampung tuh lah yang the best. Yang lebih enak ya rasanya Iya, ya. Jadi jangan lupa cita rasa itu harus harus dipastikan, dipertahankan. dipertahankan. Kayak selera kampung, rasanya nggak pernah berubah. Nagih ya, Bu? Iya, ngangenin. Ngangenin ya, oke. Baik Radio People, jadi kamu kalau yang pengen membuka usaha tradisional di bidang kuliner tradisional itu sampai sekarang juga masih tetap eksis. Jadi jangan ragu-ragu, pertahanin untuk terasa rasanya dan juga packagingnya mungkin Iya. ya. Atau ya kebersihannya itu yang Kebersihan paling pasti, penting. heeh. Karena yang pastinya kalau sudah itu pelanggan atau Pelanggan customer nggak akan juga lari. nggak akan lari. Iya. Oke, terima kasih Bu Hera. Oke, sama-sama Sudah Rani. main-main lagi ke podcastnya RRI. Iya, makasih. Semoga informasinya bermanfaat ya untuk Radio Iya. People semuanya. Terima kasih Radio People.